Asuransi dibayar untuk 1 tahun sebesar 4.500 karena sudah terpakai selama 3 bulan, maka sebagian besar menjadi beban sebesar 1.125, artinya beban bertambah dan asuransi dibayar di muka berkurang. Saldo awal perlengkapan 2.600, sisa fisik 650, berarti yang sudah dipakai 1.950 dan diakui sebagai beban periode ini. Lalu bangunan disusutkan 4% per tahun dengan nilai residu 10%. Untuk 3 bulan penyusutannya sebesar 1.080. Dicatat sebagai beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan. Lalu peralatan disusutkan 10% per tahun dengan nilai residu 10%. Penyusutan selama 3 bulan sebesar 360 dicatat sebagai beban penyusutan peralatan. Lalu, sebesar 3.800 dari pendapatan diterima di muka sudah menjadi hak perusahaan, maka kewajiban berkurang dan pendapatan bertambah. Terdapat gaji 375 yang belum dibayar karena sudah menjadi beban periode ini, maka dicatat sebagai beban dan utang gaji. Ada sewa 800 yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima, dicatat sebagai piutang dan menambah pendapatan. Lalu yang terakhir, hutang hipotek berbunga 8% per tahun. Bunga untuk 3 bulan sebesar 1.000 karena belum dibayar, dicatat sebagai beban bunga dan utang bunga. Setelah kita menyelesaikan soal A, yaitu jurnal penyesuaian, kita bisa mengerjakan soal B dan memasukkannya. Jadi, total debit 249.915 dan total kredit 249.915 dan hasilnya balance. Baik, perkenalkan nama saya Ardana Reswara Putra Fandi. Di sini saya jelaskan tentang adjusting entries yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini ada nama akun yang disesuaikan tadi. Yang pertama ada biaya perlengkapan, masuk ke debit $4.000. Ada perlengkapan yang masuk ke dalam kredit $4.000. Lalu setelah itu ada beban penyusutan masuk ke debit $15.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan masuk ke kredit $15.000. Lalu ada beban bunga masuk ke dalam debit $11.000. Lalu ada hutang bunga masuk ke kredit dengan nominal $11.000. Jadi di sini ada lanjutan dari jurnal penyesuaian tadi, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Di sini ada nama-nama akun. Yang pertama ada cash masuk dalam debit dengan nominal 28.700, ada akun receivable dengan nominal 33.700 masuk dalam debit, inventory masuk dalam debit 45.000, ada supply masuk ke debit 1.500, ada equipment masuk dalam debit 133.000, ada akumulasi depreciation dengan masuk ke kredit 39.000, ada notes payable masuk ke dalam kredit 51.000, ada account payable masuk ke dalam kredit dengan nominal 48.000, ada interest payable dengan nominal 11.000 masuk ke dalam kredit, ada share capital ordinary masuk ke dalam kredit 90.000, ada retained earnings masuk ke dalam kredit 8.000, ada retained earnings masuk ke dalam kredit 88.000. Lalu ada sales revenue masuk ke dalam kredit dengan nominal 757.200. Lalu ada sales returns and allowance dengan nominal 4.200 masuk ke dalam debit. Ada cost of goods sold
masuk ke dalam debit dengan nominal 495.400. Ada advertising expense dengan nominal $140.000 masuk dalam debit. Lalu ada advertising expense masuk ke dalam debit dengan nominal 26.400. Ada utility expense masuk ke dalam debit dengan nominal $14.000. Ada maintenance and repairs expense dengan nominal 12.100 masuk ke dalam debit. Lalu ada delivery expense masuk ke dalam debit dengan nominal $16.700. Ada rent expense masuk ke dalam debit dengan nominal $24.000. Lalu ada supply expense masuk ke dalam debit $4.000. Ada supply expense masuk ada depreciation expense masuk dalam debit dengan nominal 15.000. Ada interest expense masuk dalam debit 11.000. Lalu kita mendapatkan jumlah balance ya teman-teman. Di sini mendapatkan 1.4.700. Jadi di sini kita sudah benar karena sudah balance teman-teman. Selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama ada income statement, yaitu net sales, sales revenue sebesar 757.200 less sales returns sebesar 4.200 sehingga net salesnya sebesar 753.000 dikurang dengan cost of goods sold sebesar 495.400 sehingga menghasilkan gross profit sebesar 257.600. Lalu operating expense ada salaries expense sebesar 140.000, advertising expense sebesar 26.400, utilities expense sebesar 14.000, maintenance expense sebesar 12.100, delivery expense sebesar 16.700, rent expense sebesar 24.000, supplies expense sebesar 4.000, depreciation sebesar 15.000 sehingga total operating expense sebesar 252.200. Ya, sehingga kita menghasilkan operating income sebesar 5.400 less interest expense sebesar 11.000 sehingga kita mendapatkan net loss sebesar 5.600. Selanjutnya ada statement of retained earnings. The beginning of retained earnings sebesar 8.000 dikurangi dengan net loss sebesar 5.600. Karena kita tidak memiliki akun dividen, berarti tidak usah dikurangi dividen lagi. Sehingga kita menghasilkan ending retained earning sebesar 2.400. Bellamy Fashion Center Statement of Financial Position November 2022. Nah, jadi dalam laporan posisi keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di sebelah kiri itu untuk akun-akun aset dan di sebelah kanan untuk akun liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama untuk akun aset yaitu cash sebesar 28.700 ditambah dengan account receivable 33.700 ditambah dengan inventory sebesar 45.000 ditambah supply sebesar 1.500 ditambah equipment sebesar 133.000 dan dikurangi dengan accumulated depreciation equipment sebesar 39.000. Jadi total aset yaitu 202.900. Dan untuk yang akun-akun liabilitas di sebelah kanan yaitu yang pertama notes payable sebesar 51.000 ditambah dengan accounts payable sebesar 48.500 ditambah dengan interest payable sebesar 11.000. Jadi total liabilitasnya 110.500. Nah, untuk yang ekuitas share capital ordinary yaitu sebesar 90.000 ditambah retained earnings akhir November 30 yaitu 2.400. Jadi total ekuitasnya sebesar 92.400. Dan total
liabilitas ditambah ekuitas yaitu sebesar 202.900. Closing entries yaitu Bellamy Fashion Center closing entries November 22, yang dimana closing entries atau jurnal penutup ini kita akan menutup akun pendapatan, beban, dan laba rugi. Nah, untuk akun pendapatan kita akan menutupnya yaitu dengan cara mendebitkan akun pendapatan terhadap income summary, yang dimana sales revenue yaitu sebesar 757.200 di debit dan income summary sebesar 757.200 di kredit. Nah, untuk menutup akun-akun beban yaitu income summary sebesar 263.200 di debit dan beban-beban yang dimana sebagai rinciannya yang pertama salaries and wage expense sebesar 140.000, advertising expense sebesar 26.400, utilities expense sebesar 14.000, maintenance dan repair expense sebesar 12.100, delivery expense sebesar 16.700, rent expense sebesar 24.000, supplies expense sebesar 4.000, depreciation expense sebesar 15.000, dan interest expense sebesar 11.000. Nah, untuk menutup akun rugi yang dimana perusahaan Bellamy Fashion Center mengalami kerugian yaitu dengan cara menutup akun dengan return earnings di debit sebesar 5.600 dan income summary di kredit sebesar 5.600. Baik, selanjutnya untuk nomor E ada neraca saldo setelah ditutup atau post closing trial balance. Ini dibuat setelah semua nominal akun mulai dari pendapatan dan beban ditutup di akun ikhtisar laba rugi. Nah, tujuan dari pembuatannya adalah memastikan bahwa total debit dan kredit setelah buku ditutup tetap seimbang, mulai dari aset yakni kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Lalu ada akun akumulasi penyusutan peralatan, dan ada liabilitas mulai dari utang wesel, utang usaha, dan utang bunga, dan terakhir ada ekuitas yang terdiri dari modal saham biasa dan laba ditahan akhir. Nah, setelah ditotal semuanya mulai dari itu semua menghasilkan debit dan kredit yang seimbang, yakni 241.900 euro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang LMK income statement. Yang pertama, income statement adalah laporan keuangan perusahaan yang harus dimiliki setelah arus kas dan neraca. Laporan laba rugi atau income statement adalah indikator yang tepat guna mengetahui beban dan pendapatan dalam satu periode. Adapun manfaat dari income statement, yang pertama, mengetahui posisi laba dan rugi perusahaan. Secara umum, komponen laporan laba rugi memungkinkan kita untuk mengetahui pendapatan dan beban perusahaan. Dari informasi tersebut, pengambilan kebijakan mengetahui kondisi perusahaan dari posisi laporan laba dan ruginya. Yang kedua, mengetahui perkembangan perusahaan. Laporan income statement berisi informasi mengenai laba dan rugi perusahaan dalam satu periode. Nah, pemilik bisnis dapat mengolah informasi tersebut guna merumuskan arah perkembangan perusahaan dan mengetahui progresnya di waktu yang sama. Yang ketiga, ada penilaian risiko. Income statement adalah pemberi keterangan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Melalui informasi tersebut, dapat diketahui pula performa perusahaan apakah mengalami kerugian terus-menerus atau mampu mencetak laba tanpa sedikit pun mengalami kerugian. Adapun komponen penting dalam income statement, yang pertama beban. Beban dalam income statement adalah pengurangan aktiva atau arus kas keluar. Yang kedua ada pendapatan. Pendapatan dalam income statement adalah arus kas masuk atau penambahan aktiva dalam kegiatan operasional. Secara umum, cara menghitung pendapatan adalah dengan mengurangi retur dan potongan harga dari total pendapatan. Yang ketiga ada keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atas
transaksi operasional atau masuknya pendapatan dari investasi. Yang keempat, ada kerugian. Kerugian dalam income statement adalah keadaan di mana ekuitas mengalami penurunan dan dapat disebabkan karena biaya yang lebih besar dari pendapatan. Adapun cara menghitung income statement adalah mengurangkan seluruh beban dan kerugian dari total pendapatan dan keuntungan untuk menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya ada Statement of Financial Position. Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan berisikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan yang sifatnya sangat sistematis terkait kondisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur. Adapun manfaatnya, yang pertama memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas pada saat tertentu. Hal ini membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami seberapa sehat keuangan entitas tersebut. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan posisi keuangan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan pengembangan bisnis. Yang ketiga, memenuhi kewajiban pelaporan. Laporan posisi keuangan juga memiliki fungsi untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Adapun komponen penting, yang pertama aset, merupakan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung atau diukur. Hal ini termasuk kas, piutang, persediaan, investasi, dan aset lainnya. Yang ketiga ada kewajiban, merupakan kewajiban finansial atau tanggung jawab entitas terhadap pihak lain yang harus dipenuhi di masa depan. Hal ini meliputi hutang usaha, hutang bank, hutang obligasi, dan kewajiban lainnya. Yang ketiga ada ekuitas, merupakan bagian dari aset entitas yang tersisa setelah dikurangkan dengan semua kewajiban. Hal ini mencakup modal saham, laba ditahan, dan ekuitas lainnya yang mewakili klaim pemilik atau pemegang saham terhadap entitas. Adapun cara menghitung laporan posisi keuangan, yang pertama aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Konsep ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan didanai oleh utang atau modal dan harus seimbang antara sisi aktiva dan pasiva. Selanjutnya ada Statement of Cash Flow. Statement of Cash Flow atau laporan arus kas adalah laporan keuangan yang merinci penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas perusahaan dalam satu periode, terbagi atas aktiva operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun manfaatnya yaitu lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. Para pelaku usaha lebih mudah untuk menilai kemampuan entitas perusahaan, sehingga penghasilan arus kas perusahaan di masa depan bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Dengan adanya jenis laporan ini, para investor bisa lebih mudah untuk melihat gambaran arus kas perusahaan yang diberinya modal besar tersebut, sehingga investor bisa lebih merasa yakin dengan perkembangan bisnis tersebut. Yang ketiga, melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Ketika perusahaan selalu membuat laporan keuangan di setiap periode waktunya dengan baik, mereka dapat lebih mudah untuk memeriksa transaksi investasi dan pendanaan kas perusahaan yang sudah berlangsung. Yang komponen dari Statement of Cash Flow. Yang pertama, kas aktivitas investasi. Untuk laporan kas aktivitas investasi ini akan memiliki sistem pengeluaran yang berasal dari pembelian aktiva tetap, aktiva jangka panjang, dan aktiva tidak berwujud. Sementara untuk sistem pemasukannya dapat berupa hasil penjualan tanah, bangunan, peralatan, hingga perolehan saham dan instrumen yang termasuk ke golongan yang sama. Yang kedua, kas aktivitas operasi. Pada sektor pendapatan pelaku usaha bisa mencatat komisi, pembayaran royalti, fee
yang berhasil diperolehnya, sementara dari segi pengeluarannya bisa meliputi biaya pemasok barang, pembayaran gaji karyawan, penerimaan kembali pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Di dalam jenis laporan kas yang satu ini akan tersedia beragam informasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pengambilan uang oleh pelaku usaha serta peminjaman dana tertentu. Yang terakhir metode statement of cash flow. Yang pertama metode langsung atau direct, yaitu mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas operasional secara langsung. Yang kedua metode tidak langsung, memulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan perubahan pos-pos non-kas dan akrual.